Beberapa hari kemudian Ani pun memutuskan untuk pulang ke desa untuk menemui kedua orang tuanya. Dan saat makan malam Ani pun bercerita kalau ia bertemu dengan Andi di pasar. Mendengar itu pun kedua orang tuanya pun kaget. Ani pun penasaran mengapa Andi pulang ke desa padahal sudah 7 tahun ia sudah pergi. Orang tuanya pun bilang kehidupan Andi tetap miskin walaupun sudah 7 tahun merantau. Nasibnya masih tetap sama, bahkan Andi belum mempunyai istri. Orang tuanya pun merasa beruntung anaknya tidak menikah dengan Andi yang tidak punya masa depan. Saat malam hari, saat semuanya sudah tertidur, Ani pun kemudian diam-diam keluar rumah menuju ke rumah Andi yang berada di kaki gunung. Hujan angin pun tidak menyurutkan semangat Ani untuk bertemu Andi. Seketika di rumah Andi, Ani pun langsung mengetuk pintu. Andi pun kaget melihat Ani yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Lalu ia pun mempersilahkan Ani masuk dan memberikannya semangkok minuman hangat. Sedangkan Ani juga membawakan sedikit makanan untuk persediaan makan Andi beberapa hari. Selain itu Ani juga menanyakan kabar Andi. Andi pun berkata kabarnya baik-baik saja. Ia juga bilang bertahun-tahun dia menabung untuk melamar gadis yang ia cintai, namun ternyata ia salah. Ani pun juga berkata kenapa sampai saat ini Andi belum menikah. Andi pun bilang siapa yang mau menikah dengannya jika orang yang ia cintai dan percayai pergi begitu saja demi hidup bergelimang harta. Melihat Andi masih marah kepadanya, Ani pun mengancam akan pergi dari sana. Tapi Andi tidak peduli dan berkata begitulah sifatmu yang datang dan pergi sesuka hatimu.